Hai, saya Aditya. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang beberapa add-on yang sangat membantu ketika proses modeling. Add-on yang pertama adalah PyMenu. PyMenu bisa diakses dengan menekan satu tombol dan akan mengeluarkan menu berbentuk radial. Bagi pengguna laptop, terutama seperti saya merasakan sangat berguna sekali ya. Jadi dibanding saya harus menekan tombol angka 1 sampai 137, saya cukup menekan satu tombol dan menavigasi dengan satu arah. Jadi cukup ke kanan, kiri, perspektif, semua hanya dengan satu tombol, sangat menghemat waktu. Dan yang kedua, saya bisa mengakses menu object mode, edit mode, scope mode, dan semuanya langsung di viewport. Jika sebelumnya saya harus mengakses ke sini dan unselect, sekarang saya hanya menekan tab dan saya bisa switching ke menu yang saya suka, seperti object mode atau edit mode. Sangat cepat. Oke. Beberapa tools tambahan adalah seperti ketika di edit mode, saya bisa menekan tombol O untuk enable proportional edit, dan saya bisa memilih secara langsung bentuk file of yang saya inginkan. Oke. Kemudian dan seperti kemudian ada 3D cursor, lokasi 3D cursor, saya bisa memilih secara apakah saya pengen di 3D cursor atau memindahkan cursor secara langsung, mendelete vertex dan lain sebagainya, atau rubah seleksi ya. Terkadang icon hilang karena memang add-on ini masih butuh banyak fix ya. Add-on yang kedua adalah JTools yang dikembangkan oleh Jonathan Williamson dari Blender Cookie. JTools secara default diakses melalui tombol key ketika sudah di-enable. Kemudian saya merubahnya dengan menekan tombol Y. Oke, dan saya melakukan sedikit modifikasi. Saya mengurangi beberapa hal yang tidak saya perlukan karena sudah tercover di PyMenu. Seperti shading smooth, itu saya hilangkan karena sudah bisa diakses. Dengan menekan tombol Z di PyMenu akan bisa mengakses wireframe, solid, texture, atau render. Oke. Ya, di Y saya bisa menambahkan subsurf atau mirror secara langsung. Jika kita menambahkan modifier di suatu objek secara default, kita harus melakukan beberapa langkah. Yaitu yang pertama adalah memilih objek yang ingin di-apply modifier. Kemudian kita arahkan ke object modifier property panel di sini. Kemudian kita klik add modifier. Kemudian kita mencari add-on yang kita inginkan. Kali ini adalah subdivision surface dan lokasinya sangat jauh di bawah sini. Kita klik dan kita harus mengapply. Secara default biasanya kita mengapply 2, kemudian optimal display. Oke. Beberapa klik yang saya harus lakukan ketika ingin membuat sesuatu objek di apply modifier subsurf. Dengan add-on buatan Jonathan Williamson ini sangat cepat, yaitu kita bisa mengakses dengan satu tombol kemudian menekan subsurf. Semua langkah yang tadi kita lakukan di-apply dengan sangat cepat. Jadi sangat menghemat waktu dan sangat-sangat efisien. Bahkan kita meng-apply subsurf juga bisa. Dan ada tombol untuk add modifier. Jadi ketimbang kita harus melangkah ke sini ke object modifier kemudian memilih atau mencari object modifier yang kita inginkan, kita bisa mengakses melalui satu tombol di sini dan mencari modifier yang kita inginkan secara cepat di 3D viewport. Sangat praktis. Bahkan kita bisa men-set origin. Jadi karena mengaksesnya sangat susah ya. Jadi kalau kita
ingin men-set origin suatu objek, kita harus menekan Shift Ctrl Alt C. Itu adalah kombinasi shortcut yang kadang sangat sulit. Jadi dengan add-on ini sangat mudah, jadi bisa diakses secara cepat. Oke. JTools juga ada di edit mode ya. Jadi sekali lagi JTools add-on sudah saya modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Seperti jika Anda mendownload secara default tidak ada menu seperti ini. Ini adalah menu yang sudah saya modifikasi. Jadi ada remove doubles, flip normals, dan smooth vertex, loop cut, dan banyak ya. Jadi ada beberapa menu yang secara saya tambahkan. Oke. Tools terakhir adalah tools yang saya develop sendiri. Mungkin masih banyak bug atau kekurangan, tapi menurut saya sangat membantu, yaitu display subserve modifier on off. Oke. Apa kegunaannya? Jadi saya bisa mendisable modifier, itu bisa dengan mengklik di sini, maka subserve ini akan di disable di viewport sehingga pergerakan viewport lebih ringan. Namun yang menjadi kendala adalah ketika kita memiliki banyak objek ya, dan semua objek ini memiliki subserve modifier, dan kita ingin mendisable-nya ya, mendisable semua subserve di viewport, hanya di viewport saja. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan menekan di sini satu persatu, karena ketika kita select semuanya dan pilihan menu di sini tidak akan mengapply secara keseluruhan. Jadi disitulah add-on saya mengambil peran. Jadi dengan hanya menekan ini, dia akan meloop perintah display modifier in real time ini di loop ke semua objek yang terseleksi. Oke. Kemudian saya juga menempatkan simplify option di toolbar sebelah sini karena sangat membantu sekali. Jadi saya bisa mengaksesnya dengan cepat gitu ya. Karena di menu sebelumnya saya harus untuk mengakses menu simplify, saya harus pergi ke scene, kemudian ke paling bawah, kemudian enable simplify ya. Jadi beberapa langkah, dan saya mempercepat dengan hanya menekan menaruhnya di toolbar sebelah kiri saya. Oke. Jadi itu mungkin beberapa add-on yang sangat membantu proses saya, terutama untuk layout dan modeling. Jadi sekian, dan silahkan dikomentarin, dan kritik sarannya sangat membantu sekali untuk video tutorial yang lebih baik lagi dari saya. Oke, sekian hari ini, sampai jumpa lagi, see ya.